Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ada semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya secara daring ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran ya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk adik-adik mengisi terlebih dahulu absensi di e-learning dan di WhatsApp. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Masih ingat kan ya, apa itu permintaan dan apa itu penawaran? Nah, sekarang kita akan bahas tentang harga keseimbangan, di mana dalam harga keseimbangan ini berlaku hukum permintaan dan penawaran. Nah, hukum permintaan itu sendiri adalah ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika harga suatu barang itu rendah, maka jumlah barang yang dimintanya pun akan meningkat. Adapun bunyi hukum penawaran itu sendiri adalah ketika harga suatu barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkannya pun juga meningkat. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang itu rendah, maka jumlah barang yang ditawarkannya pun juga akan rendah. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Adapun tujuan pembelajarannya, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian harga keseimbangan, dapat mengidentifikasi pergerakan kurva permintaan dan penawaran, serta dapat menjelaskan pergeseran kurva harga keseimbangan. Nah, untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian harga keseimbangan dan cara menghitung harga keseimbangan, kemudian pergerakan kurva permintaan dan penawaran, dan pergeseran kurva harga keseimbangan, serta keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian harga keseimbangan. Nah, sebelum kita ke pengertian harga keseimbangan, kita harus tahu dulu apa itu harga. Harga adalah kemampuan suatu barang dan jasa yang dinyatakan dalam uang. Nah, sering kita temui atau sering kita jumpai ketika kita akan membeli barang sesuatu, pasti yang kita tanyakan adalah harga. Ketika kita akan menggunakan jasa pun, pasti yang ditanyakan adalah harga. Oke, sekarang adalah pengertian harga keseimbangan. Nah, apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta KID sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, proses terbentuknya harga itu ketika terjadinya ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karena dalam harga keseimbangan ini berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Adapun rumus harga keseimbangan itu sendiri adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Sekarang, kalau dalam bentuk kurva, harga keseimbangan itu adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi, titik potong antara kurva permintaan dan penawaran itulah disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium price. Nah, sekarang kita lihat contoh tabel permintaan dan penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga. Nah, di sini ada harga barang, itu P, jumlah permintaan yaitu QD dan jumlah penawaran yaitu QF. Sekarang kita lihat dulu harga barang dan jumlah permintaan. Ketika harga barangnya 1000, permintaannya itu yang dimintanya adalah 90. Ketika harga barangnya naik menjadi 3000, jumlah permintaannya turun menjadi 70. Dan ketika harga barangnya itu 5000, jumlah permintaannya pun turun menjadi 50. Dan ketika harganya 7.000 naik, ya, jumlah permintaannya itu turun lagi menjadi 30.
Dan ketika harganya naik menjadi 9.000, jumlah permintaannya turun menjadi 10. Nah, jadi semakin tinggi suatu harga, maka semakin sedikit jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Nah, ini untuk kurva permintaannya ya. Selanjutnya, kita akan menuju ke kurva penawaran. Nah, di sini ketika harga barangnya 1.000, jumlah yang ditawarkannya 10. Ketika harganya naik menjadi 3.000, jumlah yang ditawarkannya juga naik menjadi 30. Nah, ketika harganya 5.000, nah jumlah yang ditawarkannya naik juga menjadi 50. Dan ketika harganya naik 7.000, jumlah yang ditawarkannya pun naik menjadi 70. Dan ketika harganya 90, ketika harganya 9.000, jumlah yang ditawarkannya naik menjadi 90. Jadi, semakin tinggi suatu harga, semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkannya oleh produsen. Ini untuk kurva penawaran itu sendiri. Yang mana kurva permintaan ini disimbolkan dengan D dan kurva penawarannya disimbolkan dengan S. Nah, untuk harga keseimbangannya yaitu titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, untuk titik temunya ini di sini ada pada harga 5.000 dengan jumlah 50 ya. Jumlah barangnya 50 dengan harga 5.000. Ini adalah titik keseimbangan atau harga keseimbangan antara titik temu pada kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini ya, oke. Selanjutnya adalah menuju contoh ya. Nah, di sini ada contoh di mana fungsi permintaannya PD sama dengan 10 min 2Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 2Q min 6. Nah, yang ditanyakan itu adalah harga keseimbangan dan kurva titik potongnya. Nah, di sini untuk rumus harga keseimbangannya adalah PD sama dengan PS. Nah, yang mana PD ini adalah 10 min 2Q dan PS-nya itu adalah 2Q min 6. Nah, kita satukan untuk variabel yang sama. Nah, min 2Q dikurangi 2Q, ini 2Q ini adalah dari sini. Ini 2Q ini berpindah ruas ke sini. Dari tadinya positif karena berpindah ruas menjadi negatif. Jadi min 2Q dikurangi 2Q adalah min 4Q. Dan min 6 dikurangi min 10 adalah min 16. Min 10 ini adalah dari sini. Nah, dari tadinya 10 karena berpindah ruas menjadi min 10. Jadi untuk Q-nya itu sendiri adalah min 16 per min 4. Jadi Q-nya adalah 4. Nah, sekarang Q-nya sama dengan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Baik itu ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, hasilnya juga akan tetap sama. Nah, oke, sekarang kita masukkan ke yang persamaan 1 saja ya, di mana PD-nya sama dengan 10 min 2Q. P sama dengan 10 min 2, Q-nya kita ganti dengan 4. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Jadi 10 dikurangi 8. Jadi P-nya itu adalah 2. Nah, jadi harga keseimbangan itu ada pada jumlah barangnya itu 4 dan harganya adalah 2. Oke, selanjutnya kita akan sebelum menggambar kurva titik potong, kita harus mencari dulu titik potong sumbu P dan sumbu Q-nya. Nah, sekarang kita akan cari titik potong sumbu P dan sumbu Q-nya pada permintaan terlebih dahulu. Nah, di sini, di mana untuk permintaan itu sendiri, PD-nya sama dengan 10 min 2Q. Pertama, kita akan cari titik potong pada sumbu P-nya, di mana syaratnya itu Q-nya sama dengan 0. Nah, jadi PD sama dengan 10 min 2Q. P sama dengan 10 min 2, Q-nya kita ganti dengan 0. Min 2 kali 0, 0. Jadi 10 kurangi 0 adalah 0. Jadi P-nya adalah 0. Jadi titik potong untuk sumbu P adalah 0,10. Sekarang kita cari titik potong sumbu Q di mana syaratnya P-nya sama dengan 0. Nah, di sini PD sama dengan 10 min 2Q. P-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan 10 min 2Q. Nah, min 2Q ini kita pindah ruas ke sini. Dari tadinya negatif
karena berpindah ruas menjadi positif. Jadi 2Q sama dengan 10. Q sama dengan 10 per 2. Jadi Q itu adalah 5. Nah, jadi untuk titik potong pada sumbu Q itu adalah 5,0. Sekarang kita mencari titik potong sumbu P dan sumbu Q-nya pada penawaran, di mana PS-nya sama dengan 2Q min 6. Nah, sekarang yang pertama kita cari dulu titik potong pada sumbu P-nya dengan syaratnya Q-nya sama dengan 0. PS sama dengan 2Q min 6. P sama dengan 2, Q-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Jadi P-nya itu adalah min 6. Jadi untuk titik potong pada sumbu P itu adalah 0, min 6. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu Q yang mana syaratnya P-nya sama dengan 0. Nah, PS sama dengan 2Q min 6. P-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 2Q min 6. Nah, 2Q ini kita pindah ruas ke sini. Dari tadinya positif menjadi negatif. Jadi min 2Q sama dengan min 6. Q sama dengan min 6 per min 2. Jadi Q itu adalah 3. Jadi titik potong untuk sumbu Q itu sendiri adalah 3,0. Oke, selanjutnya kurva harga keseimbangan. Coba kita lihat ya. Ini adalah kurva permintaan, di mana untuk sumbu P permintaan itu adalah 0,10 dan untuk sumbu Q-nya adalah 5,0. Selanjutnya untuk sumbu P penawaran itu sendiri adalah 0,6 dan untuk sumbu Q-nya itu adalah 3,0. Jadi ini adalah kurva penawaran, di mana ketika di kuadran negatif maka garisnya itu terputus-putus ya. Nah, ketika masuk ke kuadran positif maka garisnya tidak terputus-putus. Oke. Nah, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran ini berpotongan akan adanya titik temu, yang mana titik temu itu ada pada jumlah barang 4 dan harga 2. Nah, ini yang dinamakan dengan harga keseimbangan. Jadi harga keseimbangan itu ada pada jumlah barang 4 dan harga 2. Nah, yang mana harga keseimbangan ini adalah ketika adanya perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, ketika berpotongan tersebut akan ada titik temu. Titik temu itulah harga keseimbangan. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga. Jadi maksudnya kurva permintaan ini akan bergerak hanya karena harga barang itu sendiri. Dan faktor-faktor yang lainnya itu adalah tetap ya. Nah, ketika harga barang naik, maka kurvanya itu akan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Dan ketika harganya itu turun, kurvanya itu akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurva permintaannya hanya bergerak oleh harga barang itu sendiri, tidak terpengaruh oleh yang lain. Oke, selanjutnya. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga. Sama dengan halnya kurva permintaan. Jadi kurva penawaran ini bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Dan untuk faktor yang lainnya itu tetap. Nah, ketika kurva ini naik, maka kurvanya itu akan, ketika harganya naik, maka kurva ini akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dan kalau untuk harganya itu turun atau kurvanya itu turun, maka kurvanya ini akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, jadi kesimpulannya pergerakan kurva penawaran sama kurva permintaan itu sendiri bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, dan untuk faktor yang lain itu adalah tetap. Perubahan harga keseimbangan. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan. Bergesernya kurva permintaan terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat adanya faktor yang mempengaruhi harga produk tersebut, seperti halnya pendapatan, harga barang lain,
selera, ekspektasi, dan lain-lain. Jadi, bergesernya kurva permintaan ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, kecuali harga barang itu sendiri. Karena harga barang itu sendiri hanya mengalami perubahan pada pergerakan kurva permintaan. Oke, sekarang kita lihat ya pada kurvanya. Ketika kurva permintaan bergerak ke kanan atas dari D ke D1, ini berarti penyebabnya adanya faktor lain yang mengalami kenaikan, seperti meningkatnya pendapatan. Nah, apabila meningkatnya pendapatan, otomatis barang yang dimintanya pun juga akan meningkat. Jadi, apabila adanya kenaikan jumlah barang yang diminta dari Q menjadi Q1 dan penawarannya pun tidak berubah, maka akan berdampak pada kenaikan harga barang itu sendiri. Dari tadinya P ini menjadi P1 ya, karena mengalami kenaikan ya. Selanjutnya, apabila kurvanya bergerak ke kiri bawah, itu akan menyebabkan sebaliknya ya. Itu penyebabnya faktor lain itu mengalami penurunan, seperti menurunnya pendapatan. Nah, jika menurunnya pendapatan, maka akan berdampak juga pada penurunan permintaan tersebut. Dari tadinya Q menjadi Q2 ya. Nah, oke. Dan hal ini akan menyebabkan juga harganya juga akan menurun dari tadinya P menjadi P2. Oke. Ada pergeseran kurva penawaran. Bergesernya kurva penawaran terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan konsumen sebagai akibat adanya faktor yang mempengaruhi penawaran, kecuali faktor harga. Nah, jadi pergeseran kurva penawaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut, seperti halnya pajak, subsidi, kemajuan teknologi, jumlah produsen, ekspektasi, harga barang lain, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini ketika kurva penawarannya itu bergeser ke sebelah kanan, maka hal ini akan mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan itu naik dari tadinya Q menjadi Q1. Nah, apabila permintaannya tetap, maka harga barangnya akan mengalami penurunan dari tadinya itu P menjadi P1. Nah, selanjutnya ketika kurvanya bergerak ke sebelah kiri ya, sejajar, maka ini akan mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkannya pun akan menurun dan harganya akan meningkat. Jadi sebaliknya ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, ada pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan. Nah, ketika saya geser kurva permintaan menjadi D1 ya, dan kurva penawarannya menjadi S1, nah, berarti ini kita harus mencari atau menentukan harga keseimbangannya. Nah, apakah karena di sini banyak sekali ya harga keseimbangannya, apakah di sini? Ini tentu tidak ya, karena ini merupakan harga keseimbangan ketika kurva permintaannya itu bergeser. Apakah di sini? Nah, ini tentu tidak juga, karena ini merupakan harga keseimbangan ketika kurva penawarannya yang bergeser. Yang betul ada di sini. Nah, ini adalah harga keseimbangan yang baru. Jadi, harga keseimbangan itu ada perubahan dari E menjadi E1 ya. Lihat, nah ini. Nah, apakah ada perubahan terhadap harga dan jumlah barang? Ternyata bergesernya kurva permintaan dan penawaran dengan skala yang sama dan perubahan yang sama itu tidak menyebabkan harganya itu berubah, tetapi hanya menyebabkan jumlah barangnya saja yang berubah dari tadinya Q menjadi Q1. Oke. Selanjutnya adalah perubahan kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan. Namun di sini berbeda dengan yang tadi, di mana di sini saya
saya akan geser ya kurva permintaannya dengan skala yang lebih besar. Dan untuk penawarannya skalanya kecil. Jadi bergesernya kurva permintaan dan kurva penawaran ini skala perubahannya itu tidak sama ya. Apakah di sini harga keseimbangan juga akan berubah? Ya, iya, di sini harga keseimbangan juga berubah. Nah, harga keseimbangannya berpindah ya ke sini dari E menjadi E1. Nah, apakah ini juga mempengaruhi terhadap harga? Apakah harga itu naik atau turun? Nah, kita lihat ya, coba. Nah, ternyata perubahan kurva permintaan dan penawaran yang bergeser dengan skala yang tidak sama itu menyebabkan harganya itu juga berubah menjadi naik. Dan untuk jumlahnya barangnya juga berubah juga menjadi naik. Nah, jadi yang harus kita amati, kita harus dapat menentukan harga keseimbangan yang baru. Apakah ada perubahan terhadap harga, naik turunnya harga, dan kita juga harus amati juga perubahan terhadap jumlah barang yang ditawarkannya. Apakah naik atau turun. Oke, selanjutnya adalah dibahas yaitu tentang keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Yang pertama, kita keseimbangan pasar setelah pajak terlebih dahulu ya. Oke. Keseimbangan setelah pajak. Nah, dengan adanya pajak ini akan mengakibatkan harga barang naik dan jumlah barang yang ditawarkannya akan turun. Nah, sehingga ini dampaknya itu terhadap fungsi penawarannya. Nah, yang mana PST sama dengan harga barang yang ditawarkan setelah pajak itu adalah A ditambah PQ ditambah T atau PS ditambah T. Kenapa ditambah pajak? Karena harga barang itu ketika adanya pajak meningkat, naik. Jadi otomatis pajak itu ditambah. Nah, untuk QST-nya, jumlah barang yang ditawarkan setelah pajak itu sama dengan A ditambah B kurang buka P dikurangi T kurang tutup atau QS dikurangi T. Kenapa dikurangi? Karena Q-nya itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dengan adanya pajak ini, jumlah barang yang ditawarkan itu menurun. Nah, jadi T-nya itu dikurangi. Nah, oke. Selanjutnya, keseimbangan setelah subsidi. Nah, dengan adanya subsidi ini mengakibatkan harga barang itu turun dan jumlah barang yang ditawarkan itu naik, sehingga dampaknya pada fungsi penawaran itu adalah PSS sama dengan atau PSS itu adalah harga barang yang ditawarkan setelah subsidi sama dengan A ditambah BQ dikurangi S atau PS dikurangi S. Nah, yang mana kenapa dikurangi S? Karena P ini adalah harga, di mana harga ini ketika adanya subsidi mengalami penurunan. Jadi subsidinya dikurangi. Oke, nah selanjutnya untuk GSS, jumlah barang yang ditawarkan setelah subsidinya sama dengan A ditambah B kurang buka P ditambah S kurang tutup atau Q S tambah S. Nah, kenapa ditambah? Karena Q ini adalah jumlah barang ditawarkan, yang mana ketika adanya subsidi, jumlah barang ditawarkan itu naik, otomatis untuk subsidinya kita ditambahkan ya. Selanjutnya, untuk mencari penerimaan pemerintah atau total government itu, rumusnya itu adalah QET dikali T ya. Terus kemudian untuk mencari penerimaan konsumen, rumusnya itu adalah delta P dikali QET. Nah, kemudian untuk mencari penerimaan produsen itu, rumusnya itu adalah total government dikurangi total konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di mana diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan 15 min Q dan PS-nya sama dengan 5 ditambah Q. Nah, di mana pemerintah ini menetapkan pajak dan subsidinya itu sebesar 2 per unit. Nah, sekarang untuk tentukan harga keseimbangan setelah pajak, harga keseimbangan setelah subsidi, kemudian kurva penerimaan pemerintah, penerimaan konsumen, dan penerimaan produsen. Nah, langsung saja ya. Untuk rumus harga keseimbangan itu sendiri adalah PD sama dengan
PS atau QD sama dengan QS. Nah, kita masukkannya ke yang PD sama dengan PS ya. Nah, di mana PD-nya itu adalah 15 min Q dan PS-nya adalah 5 ditambah Q. Nah, kita satukan yang variabelnya sama. Min Q dikurangi Q, min Q kurangi Q ini adalah dari sini. Ini pindahkan ke sini. Karena berarti tadinya positif, karena pindah ruas menjadi negatif. Jadi min Q dikurangi Q adalah min 2Q. Dan selanjutnya adalah 5 dikurangi 15. 15 itu dari sini. Dari tadinya positif, berpindah ruas menjadi negatif. Jadi min 5 dikurangi min 15, maaf ya, 5 dikurangi 15 adalah min 10. Jadi Q-nya itu adalah min 10 per min 2. Jadi Q-nya adalah 5. Nah, Q5 ini kita substitusikan, baik itu ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Karena sama-sama hasilnya akan sama, baik itu ke persamaan 1 ataupun ke persamaan yang kedua. Nah, kita masukkan saja ke persamaan yang satu ya. PD sama dengan 15 min Q. PD sama dengan 15. Q-nya kita ganti dengan 5. Jadi 15 dikurangi 5, jadi P itu adalah 10. Nah, jadi harga keseimbangan itu ada pada jumlah barang 5 dan harganya 10. Oke, selanjutnya ada harga keseimbangan setelah pajaknya. Nah, di sini untuk rumus harga yang ditawarkan setelah pajak itu adalah A ditambah B, Q ditambah T, atau harga yang ditawarkan ditambah T. Nah, yang kita akan ubah itu adalah fungsi penawarannya. PS sama dengan 5 ditambah Q. Jadi, PST, harga barang ditawarkan setelah pajak itu sama dengan 5 ditambah Q ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Nah, atau ditambah pajak, karena kita lihat dari sininya, P itu adalah harga barang, di mana dengan adanya pajak itu akan mengakibatkan harga barang itu naik. Otomatis pajaknya itu akan ditambahkan, ya, jadi ditambah pajaknya itu. Nah, jadi PST sama dengan 5 ditambah Q ditambah 2. Jadi PST-nya itu adalah 7 ditambah Q. Sekarang setelah kita mengetahui PST-nya, maka sekarang kita masukkan ke rumus PD sama dengan PST, di mana PD-nya itu sendiri adalah 15 min Q, dan PST-nya adalah 7 ditambah Q. Nah, kita satukan yang sama. Ya, Q ini kita pindah ruas ke sini. Dari tadinya positif menjadi negatif. Jadi, min Q dikurangi Q adalah min 2Q. Dan 7 dikurangi 15. Nah, 15 ini dari sini. Dari tadinya positif berpindah ruas menjadi negatif. Jadi 7 dikurangi 15 itu adalah min 8. Jadi Q-nya itu adalah min 8 per min 2. Jadi Q-nya adalah 4. Nah, sekarang Q4 ini substitusikan ke persamaan 1, yang mana PD sama dengan 15 min Q. Q-nya kita ganti dengan 4. Jadi P sama dengan 15 dikurangi 4. Jadi P itu adalah 11. Jadi harga keseimbangan setelah pajak itu ada pada jumlah barang 4 dan harga 11. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan setelah subsidi, di mana rumusnya itu adalah A ditambah BQ dikurangi S atau PS dikurangi S. Nah, ini juga sama, yang diubahnya itu adalah fungsi penawarannya, di mana PSS sama dengan 5 ditambah Q min 2. Kenapa dikurangi 2? Karena kita lihat di sini ya, ini P. Ketika ini harga barang ya, dengan adanya subsidi ini akan mengakibatkan harga barang menurun. Nah, jadi untuk subsidinya kita kurangi. Nah, jadi PSS sama dengan 5 ditambah Q min 2. Jadi PSS-nya itu adalah 3 ditambah Q. Nah, kita setelah mengetahui harga yang ditawarkan setelah subsidinya, maka kita masukkan ke PD sama dengan PSS, di mana PD-nya sama dengan 15 min Q dan PSS-nya adalah 3 ditambah Q. Sama ya, sama dengan yang lain, Q-nya kita pindahkan ya. Yang samanya kita pindahkan variabelnya. Min Q dikurangi Q adalah min 2Q.
3 dikurangi 15 sama dengan min 12. Jadi Q-nya itu adalah min 12 per min 2. Nah, Q-nya adalah 6. Nah, Q6 ini kita substitusikan ke persamaan 1, di mana PD sama dengan 15 min Q. Q-nya kita ganti dengan 6. Jadi P-nya itu 15 kurangi 6. Nah, jadi P-nya adalah 9. Nah, jadi harga keseimbangan setelah subsidi itu adalah 6,9, di mana jumlah barangnya 6 dan harganya itu adalah 9. Oke, selanjutnya untuk mempermudah dalam menggambar kurva, kita harus menentukan dulu titik potong sumbu P dan sumbu Q-nya. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik potong sumbu P dan sumbu Q pada permintaan, di mana PD-nya sama dengan 15 min Q. Nah, yang pertama kita cari titik potong pada sumbu P, di mana syaratnya Q-nya sama dengan 0. Jadi PD sama dengan 15 min Q. Q-nya kita ganti dengan 0. Jadi P sama dengan 15 min 0. Jadi P-nya adalah 15. Jadi titik potong pada sumbu P itu sendiri adalah 0,15. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Q, yang mana syaratnya P-nya sama dengan 0. PD sama dengan 15 min Q. 0 sama dengan P-nya kita ganti dengan 0 ya, sesuai dengan syarat. Jadi 0 sama dengan 15 min Q. Q sama dengan 15. Jadi titik potong sumbu Q itu adalah 15,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu P dan Q pada penawaran. Nah, di mana PS-nya sama dengan 5 ditambah Q. Yang pertama kita cari titik potong pada sumbu P-nya, di mana syaratnya Q-nya sama dengan 0. Jadi PS sama dengan 5 ditambah Q. Nah, Q ini kita ganti dengan 0 sesuai syarat ya. Jadi 5 ditambah 0, nah, tetap 5. Jadi P-nya itu udah 5. Nah, jadi titik potong untuk sumbu P itu sendiri adalah 0,5. Selanjutnya, untuk titik potong pada sumbu Q, syaratnya itu P-nya sama dengan 0. Jadi PS sama dengan 5 ditambah Q. Nah, P-nya kita ganti dengan 0 sesuai syarat. Jadi 0 sama dengan 5 ditambah Q. Nah, Q ini kita pindah ruas dari sini positif karena berpindah ruas menjadi negatif. Jadi min Q sama dengan 5. Q sama dengan 5 per min 1. Jadi Q itu adalah min 5. Jadi titik potong untuk sumbu Q-nya itu adalah min 5,0. Sekarang adalah kurva titik potong keseimbangan setelah pajaknya, di mana PST-nya itu adalah 7 ditambah Q. Nah, sekarang kita cari dulu titik potong pada sumbu P dengan syarat Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini jika PST sama dengan 7 ditambah 0. Nah, ini kita ganti dengan 0. Jadi P-nya itu adalah tetap 0. Kemudian, jadi titik untuk sumbu P pada keseimbangan setelah pajaknya itu adalah 0,7. Sekarang kita cari titik potong pada sumbu Q, di mana syaratnya P-nya itu sama dengan 0. PST sama dengan 7 ditambah Q. P-nya kita ganti dengan 0, sesuai dengan syarat. Ini 0 sama dengan 7 ditambah Q. Q-nya itu kita pindah ruas ke sini. Tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Min Q sama dengan 7. Q sama dengan min 7. Jadi titik potong pada sumbu Q-nya itu adalah min 7,0. Sekarang kita ke kurva titik potong pada keseimbangan setelah subsidinya. Nah, PSS-nya itu adalah 3 ditambah Q. Nah, sekarang kita tentukan dulu titik potong pada sumbu P jika syaratnya itu Q-nya sama dengan 0. PSS sama dengan 3 ditambah Q. Nah, Q ini kita ganti dengan 0 sesuai dengan syarat. Jadi P-nya itu adalah 3. Kemudian sekarang kita cari titik potong pada sumbu Q, di mana syaratnya P-nya sama dengan 0. PSS sama dengan 3 ditambah Q. Nah, kita ganti P-nya dengan 0. 0 sama dengan 3 ditambah Q. Nah, kita pindah ruas yang ini ya ke sini. Dari tadinya positif, karena pindah ruas menjadi negatif. Jadi min Q sama dengan 3. Q sama dengan min 3. Jadi titik potong untuk sumbu Q itu adalah min 3,0. Nah, selanjutnya ini adalah kurva keseimbangannya. Kita ambil kesimpulannya saja ya. Nah, ketika harga keseimbangannya itu untuk
permintaan itu adalah 5 dan harganya itu adalah 10. Nah, ketika terjadinya subsidi, dari tadinya harganya itu 10, karena adanya subsidi dari pemerintah, jadi harganya itu turun menjadi 9. Otomatis ketika harga turun, maka permintaan pun akan naik. Dari tadinya 5, setelah subsidi naik menjadi 6. Sekarang kita ke setelah pajak. Nah, dari tadinya harga itu 10, nah karena adanya pajak, harga barang maka akan naik. Jadi tadinya harga barang 10 karena ada pajak naik menjadi 11. Otomatis ketika harga barang itu naik maka permintaannya akan turun. Dari tadinya 5 karena ada pajak turun menjadi 4. Nah, cara menghitung penerimaan pemerintah atau total government, di mana rumusnya itu adalah QET dikali T, di mana QET-nya itu adalah 4. Pajaknya itu 2, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk penerimaan konsumennya TK, total konsumen ini sama dengan rumusnya itu delta P dikali QET. Nah, di mana QET-nya itu sudah diketahui ya 4. Ya, jadi delta P sama dengan 11 dikurangi 10 dikali 4. Nah, 11 kurangi 10 itu sama dengan 1 ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Selanjutnya ada penerimaan produsen. Nah, untuk rumusnya itu adalah TG, total government atau penerimaan pemerintah, dikurangi total konsumen. Itu 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Ya. Sekian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk dapat diambil kesimpulan bahwa harga keseimbangan adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta tidak sama dengan jumlah harga yang ditawarkan QS. Nah, dalam bentuk kurva, harga keseimbangan itu adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, dalam harga keseimbangan juga berlakunya hukum permintaan serta penawaran. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk adik-adik semua mengerjakan tugasnya yang telah diupload di e-learning dan semangat terus belajarnya. Jangan patah semangat dan jangan mengeluh meskipun pembelajarannya secara online. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.